Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan membawa Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulai Menara Doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah kami yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Allah kami hampiri tatamu yang kudus ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah ketika kami berlutut tersungkur di bawah kaki-Mu, Engkau datang ya Bapa, Engkau menjamah kami Yesus. Biar kami menikmati lawatan-Mu, kami diberi kekuatan ya Bapa. Ya Allah kami, biarlah kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau bersyukur ya Bapa buat setiap kasih-Mu. Kami mau menyembah Engkau, dan biarlah firman-Mu mengubah kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
setiap hati kami. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Yesus. Ya Allah kami sungguh tidak mau jauh daripada kasih-Mu Yesus. Mari ya Tuhan, lebih lagi Engkau angkat kami. Kami mau selalu berada dekat-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu mempesonaku. Ya Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat sungguh hanya Engkau ya Bapa yang mengangkat setiap kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu Yesus. Tak pernah Kau pandang rendah setiap kami Yesus. Tak pernah Kau pandang hina setiap kami. Engkau selalu mengasihi kami Allah kami. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah Dia, naikkan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau baik. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita mulai angkat suara kita. Kita mulai naikkan syukur kita kepada Dia yang memberi kita segala yang baik. Sungguh hanya Dia yang memperhatikan setiap langkah kita. Hanya Dia yang tidak pernah menolak kita. Mari umat Tuhan, mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Dialah yang disembah, Dialah yang diagungkan. Yesus, kami datang untuk menyembah-Mu ya Allah kami. Kami datang untuk mengangkat pujian bagi-Mu. Sebab Engkau baik, hanya Engkau yang selalu menerima kami ya Tuhan. Oh
sungguh lagu kita nyanyikan bersama dari awal. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar
Saat ini ya Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang ya Tuhan menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau naikkan ya Tuhan setiap pokok-pokok doa ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami ya Tuhan. Oleh terlebih itu ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, maka kuasa-Mu mengalir ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk ya Tuhan anak-Mu ya Tuhan, Reine ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan, anak-Mu ini sedang sakit ya Tuhan Yesus. Tuhan, mari ya Tuhan, Kau memberikan kesembuhan ya Tuhan atas sakit diabetesnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada mujizat ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, untuk saudara kami ini ya Tuhan, Reine ya Tuhan. Mari ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan sakit diabetesnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, bahwa anak-Mu ini ya Tuhan telah menerima kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Aurelia ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan sedang mewawancara ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan ada mujizat Tuhan terjadi ya Tuhan untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Anak-Mu ini dapat diterima bekerja ya Tuhan Yesus di perusahaan ya Tuhan Sinar Mas ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan atas anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Joshua ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Joshua ya Tuhan, yang saat ini sedang kuliah ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, untuk anak-Mu ini ya Tuhan, dapat menyelesaikan ya Tuhan kuliahnya ya Tuhan. Ya Tuhan, dapat ya Tuhan menyelesaikan ya Tuhan kuliahnya ya Tuhan, dengan ya Tuhan penuh mujizat yang daripada Tuhan. Mari ya Tuhan, perlancar ya Tuhan Yesus setiap ya Tuhan segala urusan ya Tuhan Yesus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan, tahun ini ya Tuhan Joshua dapat lulus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau jawab ya Tuhan setiap doa kami, setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, berikan mata untuk bisa melihat ya Tuhan jiwa-jiwa yang perlu ya Tuhan kami layani. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berikan ya Tuhan telinga untuk bisa mendengar jeritan-jeritan orang ya Tuhan yang membutuhkan Engkau Yesus. Tuhan, pakai kami, ini kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari doa Ibu Bapa.
Beri kami mata untuk bisa melihat, ya Tuhan, kebutuhan. Berikan kami hati yang bisa peduli. Berikan kami tangan, ya Tuhan, bisa bekerja, ya Tuhan. Berdoa, menolong, ya Tuhan, melayani. Tuhan, pakai tiap kami. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, doa kami, pengakuan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Yesus, senangkan hati, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin mengalami, ya Tuhan, satu, ya Tuhan, pelipat gandaan, bertumbuh, ya Tuhan, berkembang, berbuah, ya Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, ya Tuhan, beberapa hari ini kami belajar tentang, ya Tuhan, faktor penyebab hilangnya urapan pelipat gandaan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan hati-Mu, ya Tuhan, buat kami. Kalau kami belajar, ya Tuhan, bahwa salah satu, ya Tuhan, yang menyebabkan hilangnya urapan, ya Tuhan, yaitu karena kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, Engkau yang sembuhkan setiap hati kami. Tuhan yang pulihkan setiap hati kami. Ajar kami bisa mengerti, Tuhan, bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Ajar kami bisa menyerahkan, ya Tuhan, setiap pergumulan, setiap kesakitan kami, setiap kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan kami kepadamu. Ajar kami bisa percaya
bahwa Engkau Allah yang memegang kendali dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Biarlah Engkau berikan pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, tuntunan-Mu buat kami. Satu kerinduan kami. Dalam hidup kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini kita akan melanjutkan daripada khotbah yang kemarin. Yaitu faktor penyebab hilangnya urapan pelipat gandaan. Kali ini yang bagian kedua saudaraku. Saya catat saudaraku dari dialog antara Tuan dengan hamba yang mendapat satu talenta. Saudaraku, yang pertama adalah yang menyebabkan dia menyembunyikan ya daripada talentanya. Dia tidak lipat gandakan karena kekecewaan dia dan ketakutan dia, saudara. Kecewa dan takut, ya, saudara. Kenapa dia kecewa? Ya mungkin saja yang lain dapat 5, dapat 2, tapi kenapa kok dia dapat 1? Ya kan? Dia kecewa karena dia tidak kenal, saudara, hati tuannya yang mengasihi dia. Tuannya memberi dia 1 karena kesanggupan dia adalah 1, saudaraku. Nah dia juga berpikir kalau 1 apa bisa sukses. Kalau sedikit apa bisa berhasil. Karena itulah ketakutan. Nah hari ini kita akan bahas saudaraku faktor yang kedua. Ya kan, apa yang menyebabkan si hamba yang dapat 1 talenta. Dia menyembunyikan talentanya. Dia tidak melipat gandakannya saudara. Yang kedua adalah karena kemalasan dan kejahatan. Nah ini adalah satu perkataan daripada tuannya sendiri. Mari kita akan baca sama-sama Matius 25 ayat 24 ayat 30. Jadi kita harus hati-hati dengan apa? Kekecewaan dan ketakutan. Yang berikutnya adalah kita harus hati-hati dengan apa? Kemalasan dan kejahatan. Ya, karena ada kaitan saudara antara kekecewaan dan ketakutan dan ya kemalasan ada kaitannya dengan apa? Kejahatan. Coba kita lihat saudara ayatnya. Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26 saudara. Lihat saudara, ini adalah jawaban daripada tuannya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang apa? Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi tuannya ini saudara menyebut saudara daripada hamba yang tidak melipat gandakan talenta atau menyembunyikan talenta sebagai orang yang apa saudara? Jahat dan malas. Saya berdoa kita nggak disebut Tuhan sebagai orang yang jahat dan malas. Saudara, biasanya kemiskinan itu karena adanya kemalasan dan kejahatan. Saudara Kristus, ya kan? Jadi kalau kita baca di ayat 27, ya kan? Tuhan ini berkata, sudah seharusnya. Kalau kamu tidak mau lipat gandakan, kalau kamu tidak mau kerjakan, jangan kamu simpan dong. Berikan itu kepada orang lain. Katakan amin. Nah ini emang masalah kita semua ya saudara ya. Seringkali gini, ya kan? Kita dikasih kesempatan, kita kasih posisi, kita kasih tanggung jawab. Bukannya kita jalankan tanggung jawab itu. Ya kan, pakai posisi itu. Ya kan, kerjakan posisi itu. Kerjaan itu. Tetapi malah saudara, ya kan, kita tidak kerjakan. Ketika orang mengerjakan, kitanya marah. Nah ini yang membuat banyak kali entah di mana, di rumah lah, di gereja atau di kantor. Yang menyebabkan hilangnya produktivitas. Hilang saudaraku. Jadi tuannya ini saudaraku dia punya otoritas. Lalu dia bilang ambil talenta itu. Diambil saudara talentanya. Diambil tanggung jawabnya. Maka seringkali Tuhan bilang kok aku jadinya makin tua kok makin kesini kok makin aku gak ada kerja apa-apa ya. Gak punya apa-apa ya.
Kok gak bisa apa-apa ya? Kok ditinggalin orang banyak ya? Karena pada waktu kita dikasih 1 talenta, kita sembunyikan. Kita tidak kerjakan. Saudara, kalau kita kerjakan apa yang bisa, apa yang kita punya, itu lama-lama itu akan berkembang. Saya tidak terlalu percaya ya dengan kerja cerdas. Saya lebih percaya pada kerja keras. Katakan amin. Kalau orang kerja keras, pasti dia cerdas mengerjakannya. Katakan amin. Karena dia bilang ini saudara, kunci sukses itu adalah apa saudara? Pengulangan. Diulang terus, diulang terus. Saya melihat saudaraku, kita mengulang terus selama kurang lebih hampir 24 tahun. Tiap hari kita ada di menara doa. Jam 10 sampai 12. Tiap hari kita cuman doa muji nyembah, sharing firman. Itu yang kita lakukan. Saudaraku, itu kita kalau kerja keras, itu kan kerjaan sederhana. Kita mau kerja yang lain lah, yang apa segala macam. Saya melihat. Kadang-kadang kerjaan yang sederhana, yang simple, yang mudah dikerjakan. Kalau kita kerjakan dengan tekun, itu akan menghasilkan satu ledakan, penuaian jiwa yang besar. Dampak yang besar dalam bidang apapun dalam hidup kita. Baik di rumah, baik di gereja, baik di kantor, dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin saudaraku. Nah, si hamba yang punya 1 talenta ini, karena dia menganggap remeh cuma 1. Mana bisa, mana cukup, mana berhasil, dia simpan saudaraku. Jadi saya ingin bagikan, jadi Tuhannya berkata, kamu ini hamba yang jahat dan malas. Nah, hari ini saya ingin bahas tentang kemalasan saudaraku. Ini banyak orang Kristen tanpa kita sadari. Ya kan, kita ada banyak yang orang yang kenapa kok kita gak berhasil? Kenapa kok masalah gak pernah selesai? Kenapa kita gak bisa selesaikan banyak masalah? Masalah sendiri aja kita gak bisa selesaikan. Ya kan, apalagi masalah orang. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang lain dan menyelesaikan masalah diri kita selain menyelesaikan diri kita, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya seringkali kita gak bisa berguna. Ya kan, gak bisa nolong orang. Karena kita tidak pernah malas untuk menyelesaikan daripada tugas kita atau yang namanya masalah. Memang saudara seringkali kita merasa malas, ya. Ada kali kita merasa malas melakukan aktivitas, betul gak saudara? Malas lah. Ya kan, lalu kita membuat pekerjaan itu ditunda. Ya, tunda. Kalau kita nunda pekerjaan, itu sama saja kita sedang menumpuk pekerjaan. Sehingga apa saudara? Rasa malasnya makin bertambah. Akibatnya produktivitas kita akan turun. Saya ingin bahas tentang malas nih saudara nih. Ya, kadang kita gak menyadari kalau kita ini malas. Saudaraku, kalau kita malas, kita akan kehilangan urapan pelipat gandaan. Malas secara rohani, maka rohani kita gak akan pernah bisa bertumbuh. Malas dalam hal kesehatan, olahraga, makan teratur, malas, maka kesehatan kita akan buruk. Kita gak pernah punya hidup dengan kesehatan yang prima, yang segar. Saudaraku, kalau kita malas untuk memperbaiki diri, cara berkomunikasi, cara berhubungan dengan orang, membangun hubungan, kita malas belajarnya. Malas berhubungan, gak mau ketemu siapa-siapa, kita akan jadi orang yang sendirian. Kalau kita malas bekerja, malas belajar, saudara, maka kita akan kekurangan terus dalam hal keuangan. Malas ini bahaya sekali saudaraku, ya. Nah, saya baca saudara satu definisi malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya malas gampang sih, apa saudara? Tidak mau bekerja. Itu malas itu artinya tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu, malas. Tapi malas juga bisa diartikan saudara sebagai satu kondisi. Ya, satu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dia kerjakan dengan potensi dia, dengan energi yang dia miliki. Saya catat saudara, saya pikirkan begini, kemalasan itu seringkali dikaitkan oleh 2 perilaku. Perilaku yang pertama adalah apa? Kebiasaan menunda-nunda. Pemalas selalu nunda. Kalau bisa entar, ngapain sekarang? Kalau bisa besok, ngapain hari ini? Kalau bisa bulan depan, kenapa harus sekarang juga? Wow, Tuhan tidak akan pernah mengarahkan matanya, hatinya kepada orang
yang suka menunda-nunda, orang malas. Yang kedua adalah, apa saudara? Kemalasan itu ada kebiasaan apa? Mengabaikan tanggung jawab. Artinya kalau dia mau kerjakan, dia kerja. Kalau enggak, ya enggak. Banyak enggaknya. Wah kalau saudaraku, nah ini yang buat. Ya kan saudaraku. Satu hari saudaraku, Yosua, saudara, sudah memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yang seharusnya saudara, dalam waktu yang pada waktu itu, seharusnya seluruh tanah perjanjian itu sudah bisa dikuasai oleh 12 suku itu saudaraku. Tapi belum, masih banyak yang belum. Lalu akhirnya saudara, Yosua buka suara. Apa yang menyebabkan tanah perjanjian kok gak bisa didudukin? Padahal dia ada di tanah perjanjian. Saudaraku, Yosua 18 ayat 3 katakan begini. Ya kan? Sebab itu aku berkatalah Yosua kepada bangsa Israel. Apa saudara? Berapa lama lagi kamu apa? Bermalas-malasan. Artinya bermalas apa saudara? Menunda untuk menduduki. Menunda untuk pergi. Menunda untuk perang. Menunda untuk bekerja. Karena jangan itu. Kenapa kamu nunda? Yang kedua, ini tanggung jawab. Jangan diabaikan dong. Wah lagi gak mood pak. Nah itu dia saudara. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Saya percaya ini artinya gini. Tuhan sudah berikan. Tapi kalau kita tidak ambil itu, kita pergi itu, tidak kerjakan itu, kita gak akan mendapat. Saudara gini, katakan amin. Saya melihat juga banyak orang Kristen sudah banyak dengar janji Tuhan. Sudah banyak terima janji Tuhan. Sudah banyak mendengar khotbah-khotbah dan firman Tuhan. Tetapi mereka hidupnya gak berubah. Gak dapat apa-apa. Kenapa? Satu kata, apa? Malas. Malas kita ini. Kita semua dikasih waktu satu hari 24 jam. Sama. Kita juga dikasih, saudara. Sama-sama napas, udara oksigen. Sama, semuanya sama. Tapi kalau kita bisa manfaatkan itu dengan baik. Saudara, memang rasa malas ya. Kalau kita biarkan, ya, kita biasakan. Itu susah dihilangkan, saudaraku. Katanya malas tuh gak ada obatnya. Mau pergi ke dokter manapun, dokter terkenal manapun, saudara, kalau kita udah punya penyakit malas, mereka angkat tangan. Dia bilang gak ada obat lagi. Saudaraku, ya kan? Kalau ini dibiarkan malas itu menjadi karakter. Saudaraku. Dan ngerinya, saudara, kalau orang udah lihat kita ini si pemalas, kita mau cari kerja dimanapun, pasti ada ngomong, hati-hati ini malas nih tuh. Dia malas tuh. Malas tuh dua, dia suka nunda pekerjaan. Yang kedua apa? Dia abaikan tanggung jawabnya. Saudaraku, akhirnya apa saudaraku? Ya kan? Jadi ada stigma buruk, pemalas itu jadi stigma buruk. Saya berdoa saudaraku, ya kan? Kita tidak dianggap, kadang sama manusia, ya manusia. Ya kan? Tapi jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, kamu ini hamba yang jahat dan malas. Wah jangan. Maka itu saya tuh ya saudara ya, ini saya sering ulang. Karena saya dilatih mungkin ya dari kecil. Saya tinggal di rumah orang. Kalau diperintah, itu cepat banget siap gitu seperti kata tentara. Langsung jalanin, nggak boleh tuh tunda. Kalau ditunda, kena marah, dibentak. Wah apalagi, saya kerjakan, nggak bisa ada tundaan. Saudara, jadi ketika saya udah dewasa seperti sekarang, jadi kalau saya dapat sesuatu dari Tuhan, Tuhan suruh buat apa, saya tuh nggak mikirin sumber dayanya. Yang saya berkata, ya Tuhan langsung saya pikirkan, doakan, jalankan dari apa yang ada. Lama-lama akhirnya terbentuk jadi. Saudaraku Yesus Kristus, ada satu ayat saudaraku, ya kan? Ini jadi rema buat saya. Waktu saya baca ulang, saudaraku. Saya senang sih baca ulang-ulang ini, ayat ini. Amsal 24 ayat 30 saudaraku, ya. Sampai 34 kita baca sama-sama ya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku melalui ladang seorang pemalas.
dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Saudara bayangin, itu namanya ladangnya si pemalas. Jadi gak diurus tuh ladangnya, jadi penuh dengan onak. Tanahnya tertutup jeruju dan temboknya jadi roboh. Ayat 32, aku memandang, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan aku menarik pelajaran. Apa saudara pelajarannya? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 34, maka datanglah apa? Kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara, hasil daripada kemalasan adalah apa? 2, kemiskinan dan kekurangan. Kalau orang miskin bukan karena bapaknya miskin, bukan karena mamanya miskin. Kalau dia kekurangan bukan karena orang tuanya, bukan dari keluarganya, tapi karena apa? Malas. Apa definisi malas? Suka nunda. Kalau bisa ntar ngapain? Kalau sekarang. Yang kedua adalah mengabaikan tanggung jawab. Saudara Yesus, ya kan? Jadi yang pertama adalah, saudaraku, akibat dari kemalasan adalah kemalasan itu menyebabkan apa? Kemiskinan. Saya suka doa, saudaraku. Ya kan, suka doa kan di gereja. Tidak lagi orang miskin tengah-tengah kita. Ketika saya bernubuat seperti itu, amin. Itu dampak yang harus dipikirkan oleh kita adalah, saya harus bisa kerjakan. Apa yang saya bisa kerjakan di rumah ini? Katakan amin, saudara. Ya. Saudara pernah gak pergi ke rumah seseorang? Saya pernah doain. Ini bukan apa. Saya lihat orangnya rapi ya. Secara fisiknya itu dia bisa jaga. Masuk rumahnya suruh doain kamar-kamar segala macam. Buset dalam hati saya. Itu baju kotor di kamar sampai setumpukan begitu. Antara baju bersih segala macam. Dalam hati saya, terus berantakan rumah segala macam. Dalam hati saya, wah, pantas suaminya keksim itu apa namanya? Suaminya tuh sampai, aduh tekanan batin kali apa ya. Ini saya ngomong ini kalau perempuan, istri itu malas, kasihan suaminya. Kasihan suaminya. Itu harus dapetin suami yang rajin. Rajin kerja di luar, kerja juga di rumah. Tapi kalau istri dapat suami pemalas, habislah keluarga udah. Main rebahan terus. Ya dah, itu paling habis itu saudaraku. Nah ini yang bahaya. Ya, saya omong ini ya mungkin untuk intern kita ya. Saudara, intern kita ngomong seperti ini. Jadi kadang memang kita bisa malas tuh melakukan sesuatu. Saudaraku, ya. Pasti kita, tapi bukan berarti itu harus kita turutin kemalasan ini, saudara. Kalau kita turusin malas doa, malas ibadah, malas baca Alkitab, malas kerja lah, malas melayani. Kalau kita tunda, malas. Nanti aja dulu dah. Ada beberapa orang malas tuh doa. Tapi kerja dia rajin. Ujungnya apa saudara? Kadang-kadang sia-sia juga. Kalau tanpa Tuhan, katakan amin. Ada orang yang rajin sepertinya doa apa. Tapi malas kerja. Jadi akhirnya miskin juga, dia kurang. Saudaraku. Kecuali memang dia hamba Tuhan, kerjakan bagiannya. Saya percaya saudaraku, Tuhan mau ya kan kita semua harus bisa mengatasi yang namanya kemalasan. Amsal 10 ayat 4. Saudara kita akan lihat ya, jadi satu, kemalasan menyebabkan kemiskinan. Jadi kita lihat sini. Amsal 10 ayat 4, baca sama. 1, 2, 3. Tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadi apa? Jadi kaya. Katakan amin. Ya, kadang ini seringkali kalau kita, saya mau nanya sama saudara, Amsal 10 ayat 4. Kalau dilakukan oleh orang yang belum bertobat, belum percaya Yesus, ayat ini bisa berlaku enggak? Bisa. Ya kan saudara? Dia mungkin gak percaya Yesus, belum percaya Tuhan, belum diselamatkan. Tapi kalau tangannya rajin,
pasti dia kaya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ini penting. Yang kedua, apa akibat daripada kemalasan? Kemalasan itu menyebabkan hilangnya apa? Kesempatan untuk menuai. Kesempatan untuk menuai. Amsal 20 ayat 4, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Artinya gini, pada musim dingin itu harusnya masa di mana kan musim dingin itu masa yang di mana tanah itu lembut. Itu harus dibajak, tanemin benih, kerja yang keras. Jadi nanti pada waktu musim menuai, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita taburkan. Tapi kalau bisa si malas, dia tidak mau membajak di musim dingin, artinya dia nggak mau kerja. Pada waktu musim menuai, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Saudara, ada banyak orang cuma bisa iri dengan keberhasilan orang-orang lain. Dia menuai di saat musim penuaian. Ya kan, dia lihat orang pada menuai, tapi dia sendiri gak ikut menuai. Nggak dilibatkan, karena pada waktu kerja, waktu susah, waktu bayar harga, dia tidak mau terlibat. Pokoknya aku mau terima beres saja. Saya berdoa saudara bisa mengerti ini bahwa kemalasan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menuai. Katakan amin. Ya, waktu itu berjalan terus saudaraku. Saya melihat saudara kita udah bertahun-tahun kita suka kumpul saudaraku. Berbulan-bulan kita kumpul sebulan kali saudara di pertemuan para pemimpin. Ya kan ini udah berjalan kurang lebih 27 tahun. Saya melihat kita mulai dari, saya melihat ada yang udah hebat, ada yang belum apa-apa dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, ada beberapa yang memang kerjanya keras. Pemimpin-pemimpin yang mau terus khotbah di pelayanan di gerejanya. Saya melihat gerejanya mengalami pertumbuhan. Ada beberapa pemimpin yang hobinya jalan. Yang penting semua dia atur, pergi kemana-mana. Dampaknya gereja gak mengalami penuaian, pertumbuhan. Kita gak akan pernah bisa menuai kalau kita gak pernah menabur. Katakan amin. Ya, orang malas. Saudara, dia akan kehilangan kesempatan untuk menuai. Yang ketiga, saudara, kemalasan itu menyebabkan apa? Kejahatan. Ya, ada ayatnya saudara. Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari siapa? Si perusak. Si perusak, orang yang merusak itu orang jahat saudara. Ya, saudara daripada perusak. Nah, ada ayat lain lagi saudara. Pengkhotbah 10 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambatan tangan, bocorlah rumah. Saya ingin jelaskan kenapa, apa kaitan antara orang malas dengan kejahatan. Firman kan katakan, orang yang bermalas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Mungkin saudara punya sahabat dulu sama-sama sekolah. Entah sekolah SMP kah atau SMA, sama-sama sekolah dulu. Saudara, sudah berjalannya waktu, reuni kan, datang reuni kan. Reunian udah puluhan tahun, kumpul sama-sama. Ada seorang yang rajin sekali, akhirnya pasti berhasil. Orang rajin pasti sukses. Saudaraku, ada satu malas cuma duduknya ngobrol politik terus, politik itu. Pengamat politik bukan, analis politik bukan, tapi duduk di mau ngomong soal itu. Ya puji Tuhan, ya kan ada masanya pilpres sudah selesai. Nah sekarang mau apa lagi? Segala macam. Duduk dari pagi sampai sore. Pas ngumpul reuni, saudara tahu si pemalas ini pasti deketin temennya yang rajin. Bisa gak kau bantu aku? Aku pinjem dulu uang. Saudara. Atau dia pakai cara ada investasi. Ya, seminggu bunganya 10%. Coba aku pinjem dulu 1 juta. Ya kan? Minggu depannya dibalikin 100 ribunya itu saudara. 100 ribunya dari siapa? Dari uang 1 juta itu. Ya dah. Mau gak tambah investasinya minggu depan? Ya dah. Tambahin 10 juta. Aku kasih kamu minggu depannya 1 juta.
Dia kirim 10 juta, ya kan dapat 11, ya kan. Dia udah kasih 1 juta, 100.000 plus 1 juta. Temennya dapat 1.100.000, dia sudah dapat 11 juta. Mau tambah lagi ke 100 juta minggu depan. Oh enak juga ya, bunga 10% seminggu. Dia kirim 100 juta saudaraku, ya kan. Minggu depannya dia kirim 10 juta. Ya kan saudara, dia dapat 90 juta. Terus bergulung. Nah lama-lama setelah udah habis tabungannya dia. Aku mau minta modal aku. Lo belum bisa. Lama-lama akhirnya hilang. Jadi ada banyak pemalas. Dia ingin cari duit yang gampang. Caranya dengan apa? Tipu temennya. Judi online. Pinjaman online. Itu gampang karena si pemalas kan harus makan. Untuk makan harus perlu duit, betul gak saudaraku? Kalau orang tuanya masih bisa kasih dia makan, ya saudara, dia tidak tipu orang. Tapi itu juga kejahatan. Katakan amin. Masih kecil katanya tidak mau sekolah. Setelah besar tidak mau kerja. Sudah tua tidak mau mati. Jadi orang harus kasih makan dia terus saudara. Kecil harus kasih makan, dia mau sekolah. Sudah besar gak kerja, gak ada duit, kasih makan lagi. Sudah tua kan orang tua gak bisa kerja lagi. Kasih makan lagi. Kapan matinya orang luka? Kapan matinya dia? Ini ada kata-kata filsuf yang ngomong seperti itu. Jadi kemalasan menyebabkan datangnya kejahatan. Kalau kita gak buat apa-apa. Di tengah-tengah orang sibuk kita jadi pengamat. Pasti ngomongan kita negatif. Kita hakimi satu-satu. Betul gak saudaraku? Makanya saudaraku, ini bagaimana caranya ngatasin kemalasan hari ini saudaraku. Yang pertama adalah kita hadapi. Saudara, hadapi apa? Kemalasan itu. Kemalasan itu juga satu paket dengan apa? Ketakutan. Hadapi ketakutan akan kegagalan. Katakan amin. Hadapi itu. Karena kita nunda, sukses apa enggak ya? Sering dulu pernah gagal. Yang kedua, coba cari cara-cara untuk melakukan sesuatu. Cari caranya. Jangan bikin alasan terus. Ya. Saya sangat setuju kalau kita tuh coba punya pikiran. Kadang-kadang ini terlatih karena media sosial ya. Selalu apapun yang ditayangkan di media sosial, coba lihat komentarnya. Pasti itu adalah namanya argumentasi, bantahan pasti. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ngobrol, ngomong apapun pasti dibantah. Jadi kalau pemalas saudaraku, ada orang nasihati, kerjalah. Lakukan apapun yang kamu bisa kerjakan. Pasti dia akan cari alasan bahwa dia tidak bisa. Ya kan? Dia akan bilang itu mustahil. Aku udah coba. Jadi pelajari cara-cara untuk melakukan sesuatu. Cari kemungkinan. Ya. Terus yang ketiga ini paling penting saudara. Evaluasi lingkungan sekitar saudara. Kalau saudara mau mengatasi kemalasan. Maksud saya begini. Apakah komunitas kita adalah para pemalas? Karena kalau komunitas kita para pemalas, kita akan jadi pemalas. Gak mungkin kita pemalas keluar. Jadi orang yang rajin kerja. Kalau kita ngumpulnya sama orang yang tukang komentar bisa ngomong aja tapi gak bisa kerja. Nah ini saudaraku. Yang keempat, ada kalanya saudara harus detok media sosial. Maksud detok media sosial, cobalah berhenti sejenak. Kalau kita lagi kerja, kita lagi mau kerjakan sesuatu. Ya, media sosial hanya pada waktu kita istirahat. Harus ada waktunya. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya. Saya masih mau ulang kata-kata dari seorang rasul doa. Yang namanya E.M. Bound. Saudara. Dia berkata begini. Berdoalah ketika kamu merasa ada dorongan untuk berdoa. Kalau kamu tidak berdoa ketika ada dorongan untuk berdoa. Ya, kamu berdosa. Kalau kamu abaikan itu. Yang kedua dia bilang, berdoalah ketika kamu merasa tidak ingin berdoa.
Berdoalah ketika kamu sedang merasa tidak ingin doa. Ya, adalah berbahaya kalau kamu tidak berdoa dan terus jauh dari hadirat Allah. Saya mau ngomong lagi seperti ini saudaraku. Kerajinan. Karena Tuhan tuh memanggil kita. Alkitab memanggil kita untuk menjadi seorang yang rajin, yang punya roh menyala-nyala, yang rajin melayani Tuhan. Katakan amin. Roma 12 ayat 11 katakan apa saudara? Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Atau bermalas. Terjemahannya janganlah kamu bermalas-malasan. Kalau bahasa Indonesia janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Ya. Selalu saudara pikir, kalau saudara sebagai hamba Tuhan, saudara yang melayani Tuhan, selalu berpikir, apa yang harus saya kerjakan untuk meningkatkan value saya. Meningkatkan nilai daripada diri saya. Apa yang saya bisa kerjakan untuk saya bisa, ya kan, memberkati seorang, menguatkan seorang. Saudara, tingkatkan itu. Pikirkan, ya kan, cara-cara untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Bisa diselamatkan bagi Tuhan. Jangan pasif. Jangan nunggu perintah, jangan nunggu ini kan. Segala instruksi, segala macam. Dengan berbagai alasan, apapun. Kalau saudara seorang pekerja, coba cari, kerjakan semua tugas dengan benar, dengan baik. Saudaraku, ya kan. Kerjakan melampaui daripada tanggung jawab saudara. Saya percaya, ya, pelipat gandaan Tuhan akan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Ya kan, dua hal yang harus kita perhatikan. Ya kan, supaya urapan pelipat gandaan ini terus berkembang. Atasi kekecewaan dan ketakutan kita. Yang kedua ada atasi kemalasan. Ya kan, dan kejahatan. Jangan jahat. Jahat itu bisa iri waktu kita iri sama orang. Saudaraku, itu udah satu kejahatan. Wah, dia ini kan. Ayo saudara, saya berdoa. Terus saya doakan supaya kita ketika Tuhan beri seberapapun yang Tuhan percayakan pada kita. Mari saudara boleh kerjakan itu. Ketika dia datang, saudara berkata, lihat Tuhan, engkau beri saya 1 talenta. Sekarang aku beroleh laba 1 talenta. Saya mau katakan seperti itu. Mungkin kita gak dikasih 5 talenta. Kita gak dikasih 2 talenta. Tapi Tuhan kasih kita 1 talenta. Kita tidak mau menjadi orang yang simpen terus kekecewaan. Dengan cara menyimpan terus kesalahan orang. Ya kan, kegagalan kita segala mesti kita takut untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Selalu kita tunda-tunda dan kita abaikan tanggung jawab. Masa bodoh. Coba saudara, kita supaya kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, ya kan, engkau beri saya 1 talenta. Engkau beri. Kita nggak mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kau jahat niat ya Tuhan ya. Tuhan tuh udah adil ya. Kenapa kau Tuhan ini? Saya berdoa, saudara tidak akan pernah lakukan berkata seperti itu. Seperti hamba yang punya 1 talenta. Mungkin bahasanya tidak sama. Kau kejam. Tapi mungkin kita ngalamin dalam hidup kita. Sampai kita dapat sesuatu yang membuat kita kecewa. Kita marah. Kita bilang, alangkah kejam ya Tuhan. Jangan saudaraku. Kita bisa berkata semua baik. Semua baik. Ya kan, apapun yang terjadi dalam hidup saya mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Supaya kelak dia bisa berkata pada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya kan, kamu sudah setia pada perkara kecil. Sekalipun aku kasih kamu 1 talenta, tapi kamu mau lipat gandakan. Kamu tidak iri dengan yang lain. Kamu tidak bandingkan dirimu dengan yang lain. Tapi kamu kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Sekarang, ya kan, aku akan percayakan kamu perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus.
rencana indah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik. semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Anak-anakmu semua dan kuasa darahmu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.